Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian pramaktik dan jenis-jenis pramaktik. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nawiyah dengan NIM 2003 010063 dan yang kedua Ariansa 2003 010078 dan yang ketiga Siti Aisyah 2003 010028. Baik, pengertian pramaktik akan dijelaskan saya sendiri. Pengertian pramaktik, salah satu cabang dari linguistik yang mempelajari tentang ujaran dari sang penutur adalah pramaktik. Seorang ahli bahasa Leeds mengemukakan bahwa pramaktik adalah studi mengenai makna ujaran di dalam situasi-situasi tertentu atau dalam konteks tertentu. Atau dengan kata lain, pramaktik adalah ilmu cabang linguistik yang mengkaji hubungan timbal balik antara fungsi dan bentuk tuturan. Dan dalam pramaktik inilah terdapat prinsip-prinsip tentang bagaimana seseorang manusia bertutur dalam situasi tertentu. Salah satu dari prinsip tersebut adalah prinsip kesantunan dan kesopanan. Dengan mengetahui prinsip-prinsip kesantunan, kita sebagai penutur bisa menerapkan atau mengimplementasikannya dalam situasi atau konteks tertentu dalam membuat tuturan. Nah, di dalam pramaktik ada jenis-jenis pramaktik. Yang pertama itu tindak tutur. Tindak tutur adalah salah satu analisis pramaktik yang mengkaji bahasa dengan aspek pemakaian aktualnya. Menurut Char dalam Rohmadi 2004 mengatakan bahwa tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur, lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Austin membedakan 3 macam tindak tutur, yaitu yang pertama tindak tutur lokusi, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan kalimat sesuai dengan makna di dalam kamus dan menurut kaidah sintaksisnya. Yang kedua itu tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang mengandung maksud, berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan dan di mana tindak tutur itu dilakukan, dan di mana tindak tutur itu, dan lain sebagainya. Tindak tutur ilokusi berkaitan dengan beberapa fungsi dalam pikiran pembicaraan sudah dekat. Yang ketiga itu tindak tutur perlokusi, yaitu tindak tutur yang mengujarkannya dimaksudkan untuk mempengaruhi meta tutur. Baik, selanjutnya ada 4 jenis tindak tutur. Yang pertama ada tindak tutur langsung. Tindak tutur yang sesuai dengan fungsi kalimat yang membentuknya atau kalimat berita, tanya, dan perintah. Contoh, seorang dokter berkata kepada pasiennya, buka mulutnya. Yang kedua, ada tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur yang tidak sesuai dengan fungsi kalimat yang membentuknya. Contoh, Andi, ibu mau bikin kopi, tidak ada gulanya. Ibu menjawab, ini uangnya, beli sana. Yang ketiga, ada tindak tutur literal. Tindak tutur yang memiliki maksud yang sama dengan kata-kata yang menyusunnya. Contoh, ayah, nilai rapotmu bagus ya. Yang keempat, ada tindak tutur non-literal. Tindak tutur yang memiliki maksud yang berlawanan dengan kata-kata yang menyusunnya. Contohnya, dosen, bagus, berisi saja terus. Yang selanjutnya ada B, deiksis. Menurut Cahyono 1995-217, deiksis adalah suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicaraan. Dalam kajian pragmatik, deiksis dapat dibagi menjadi jenis-jenis. Yang pertama, ada deiksis orang. Deiksis orang adalah pemberian rujukan kepada orang atau pemeran serta dalam peristiwa berbahasa. Dalam kategori deiksis orang, yang menjadi kriteria adalah peran pemeran serta dalam peristiwa berbahasa tersebut. Contohnya yaitu, saya dan Ani makan di tempat yang kami sukai. Kami merujuk pada saya dan Ani. Selanjutnya yang kedua ada deiksis tempat. Deiksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang atau tempat yang dipandang dari lokasi pemeran serta dalam peristiwa berbahasa itu. Dalam berbahasa, orang akan membedakan antara di sini, di situ, dan di sana.
Contohnya, duduklah bersamaku di sini. Yang ketiga ada deiksis waktu. Deiksis waktu adalah pengungkapan atau pemberian bentuk kepada titik atau jarak waktu yang dipandang dari waktu sesuatu ungkapan dibuat. Contoh deiksis waktu adalah kemarin, lusa, besok, bulan ini, minggu ini, atau pada suatu hari. Contohnya yaitu gaji bulan ini tidak seberapa yang diterimanya. Yang kedua ada saya tidak dapat menolong Anda sekarang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. C. Implikatur. Implikatur mengacu kepada jenis kesepakatan bersama antara penutur dan lawan tuturnya. Kesepakatan dalam pemahaman bahwa yang dibicarakan harus saling berhubungan. Hubungan atau keterkaitan itu sendiri tidak terdapat pada masing-masing ujaran. Artinya, makna keterkaitan itu tidak diungkapkan secara harafiah pada ucapan itu. Di dalam implikatur, hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan maksud tertentu yang tidak dituturkan bersifat tidak mutlak. Jenis implikatur. 1. Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip percakapan. Tuturan berikut ini mengandung implikatur konvensional. Contoh, Lia orang Tegal. Karena itu, kalau bicara ceplas-ceplos. 2. Implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan adalah implikasi pragmatik yang tersirat di dalam suatu percakapan. Di dalam komunikasi, tuturan selalu menyajikan suatu fungsi pragmatik dan di dalam tuturan percakapan, itulah terimplikasi suatu maksud atau tersirat fungsi pragmatik lain yang dinamakan implikatur percakapan. Contoh, seorang kakak yang mengatakan pada adiknya yang sedang menangis, "Bapak datang, jangan menangis lagi." C. Implikatur. Implikatur mengacu kepada jenis kesepakatan bersama antara penutur dan lawan tuturnya. Kesepakatan dalam pemahaman bahwa yang dibicarakan harus saling berhubungan. Hubungan atau keterkaitan itu sendiri tidak terdapat pada masing-masing ujaran. Artinya, makna keterkaitan itu tidak diungkapkan secara harafiah pada ucapan itu. Di dalam implikatur, hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan maksud tertentu yang tidak dituturkan bersifat tidak mutlak. Jenis implikatur. 1. Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip percakapan. Tuturan berikut ini mengandung implikatur konvensional. Contoh, Lia orang Tegal. Karena itu, kalau bicara ceplas-ceplos. 2. Implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan adalah implikasi pragmatik yang tersirat di dalam suatu percakapan. Di dalam komunikasi, tuturan selalu menyajikan suatu fungsi pragmatik dan di dalam tuturan percakapan, itulah terimplikasi suatu maksud atau tersirat fungsi pragmatik lain yang dinamakan implikatur percakapan. Contoh, seorang kakak yang mengatakan pada adiknya yang sedang menangis, "Bapak datang, jangan menangis lagi."